Bos saya lagi berenang, malam-malam tuh jam 12 lah. Jam 12 malam berenang? Iya, berenang. Ada wanita berambut panjang, bajunya putih, dia jalan, dikira dia itu istrinya. Jalan ke... Ya jalan aja di pinggiran pas sekolah. Oke, pinggiran sekolahnya, ya. Udah naik, ternyata isinya lagi tidur. Aku di situ waktu kru lagi take, lagi syuting, aku tiba-tiba lihat pas di tangga rumah gurita itu anak tangga nomor 3 dari atas perempuan duduk di situ dengan pakaian putih, rambut panjang, mukanya pucat. Kejadian-kejadian aneh dialami kru film saat proses syuting. Tidak hanya penampakan menyeramkan yang mereka lihat. Sosok-sosok gaib juga mengakibatkan kerasukan. Entah apa penyebabnya. Demi mencari tahu berbagai gangguan yang pernah terjadi, kami mendatangi lokasi syuting film yang pernah dipakai untuk produksi film Rumah Gurita. Banyak cerita mistis yang beredar. Bahkan lokasi sekitar yang tak jauh dari lokasi syuting memiliki aura mistis yang besar. Memasuki rumah tempat syuting, Frisley, seorang yang indigo, merasakan kehadiran sosok-sosok gaib. Sepi berselimut dingin. Namun saya sudah janji dengan Boy William dan Kemal Palevi untuk bertemu di lokasi syuting malam ini. Hei, tunggu atuh. Kenapa? Boy dan Kemal merupakan aktor dari film Rumah Gurita. Mereka akan menceritakan soal proses pembuatan film Rumah Gurita serta kejadian-kejadian aneh yang sempat dialami oleh beberapa orang kru saat syuting film berlangsung. Jadi Rumah Gurita ini kisah yang di Bandung, tahu kan rumah yang di Bandung, Rumah Gurita. Jadi itu katanya kan ada hal-hal misterius di dalam rumah itu. Jadi itu kita angkat filmnya dari kisah nyata, based on true story. Jadi tentang ada satu perempuan yang diperanin sama Shandy Aulia. Dia itu kayak tinggal di dalam rumah gurita ini dan mengalami hal-hal yang misterius. Ya, tambahin Kemal. Ya pokoknya begitu, Rumah Gurita dari kisah nyata, pokoknya tonton aja 30 Oktober loh. 30 Oktober, pokoknya ini film serem dan asik banget. Tuh, serentak di semua bioskop. Yap, di seluruh Indonesia. Kalian nonton dong? Iya. Ya? Pasti dong. Rumah yang dijadikan latar film Rumah Gurita merupakan bangunan berlantai 4 yang asri. Namun, kesan angker begitu terasa. Kak Boy, kalau di ini Rumah Gurita itu Kak Boy sebagai apa sih? Di filmnya? Ibaratnya hero-nya. Jadi Shandy Aulia main sebagai perempuannya yang diganggu-ganggu dalam rumah ini. Dan aku main sebagai hero-nya yang kayak menenangin dia dan love interest-nya Shandy Aulia. Bikin dia tenang segala gitu. Jadi yang antagonisnya, yang jahat. Jadi kayak yang ngirim si Shandy Aulia balik ke Rumah Gurita itu gua dan istri gua. Pasangan muda gitu yang benci sama Shandy Aulia gitu. Daerah sini juga ada ini nih gudang. Sini? Nih, jadi ini. Ini kita set jadi gudang. Jadi bagian ini kan ini kalau kita ngeliat keluar itu kolam renang kan. Jadi waktu itu kita pasang kayak gudang. Iya, semacam kayak tembok gitu, kita tutupin tembok biar kayak gudangnya. Tapi emang rumah aslinya ini tuh emang lumayan nih ya. Waktu kita syuting, Frisley, Resti, ini ruang tunggunya kita. Jadi ada TV, pokoknya nyaman lah, kayak bangku-bangkunya tuh enak bisa
bisa untuk tidur segala gitu kan, nyaman banget. Jadi kita milih untuk nunggu di ruangan ini. Katanya banyak kayak ada suara orang jalan atau ada yang manggil gitu ya. Ada suara ada orang manggil. Dari sekitar sini ya, aku pikir handphone, diam aja. Pas ada orang masuk, aku tanya nih ada handphone siapa, bunyi, nggak ada yang ninggalin handphone sama sekali. Dan itu benar-benar di telinga yang manggil-manggil. Aku pengen tahu apa yang kamu lihat di atas itu, apakah benar sama yang orang kostum? Jadi bukan di atas itu tapi bagian daerah sini. Iya. Itu penunggunya itu gede, hitam, jadi kayak nyatu sama bayangan. Tuh kan? Terus cowok gede hitam. Tuh kan? Dan itu kayak emang ngeganggu dan dia ngerasa kalau tempat ini tempat dia, daerah kekuasaan dia. Jadi waktu syuting, kalau kita lagi misalkan break, kalau kita lagi break gitu, suka main-main di ruangan ini. Karena iseng suka main piano kan. Dan aku suka kayak apa sih, kayak main-main lagu-lagu minor. Yang horor gitu kan. Sebenarnya bukan untuk ngeledek, untuk kayak wah siapa tahu soundtracknya kayak gini kan. Seru, yang serem-serem gitu. Setiap kali aku Padahal main, itu hah? malah lebih ke yang manggil. Iya ya, Karena kakak barusan mainin juga datang. ada di belakang aku. Yang mana ya? Saat memainkan piano, Frisly yang indigo melihat sosok makhluk astral menyentuh tangan Boy. Langsung satu badan gitu kayak nggak tahu kenapa. Sebenarnya kuncinya cuma 3, selalu mainnya gini-gini doang. Tapi lagu ini yang selalu. Kak Boy, kakak ngerasain nggak kalau tangan kakak lagi dipegang? Mana kamera? Merinding ya? Merinding. Merinding banget. Enggak tadi, ini udah lumayan. Karena tadi tangan kakak dipegang sama dia. Ruang piano merupakan tempat kru beristirahat saat break syuting film. Beberapa pengalaman terkait pengalaman mistis terjadi Kalian di semua sini. nyium nggak? Mas nyium nggak? Ini apa ya? Mungkin kayak lupa. Tadi kayak kita masuk nggak ada bau ini ya? Lu pada nyium nggak pas masuk ke sini? Enggak kan? Bunda juga nggak nyium kan? Dari mana? Boleh di luar dari sini apa mau? Ke atas? Apa Boleh. Kita ke sini. Ada cewek kayak nyakar-nyakar gitu. Semacam kuntilanak. Iya. Sini. Jadi yang tadi ngeliatin mandangin itu ada di sini dan sosoknya itu Cewek apa cowok? cowok gede, matanya merah terus ada tanduknya di belakang. Kok dia ngomong? Mending pindah aja deh soalnya. Kok mas panas mas? Karena kakak barusan mainin juga Datang. ada di belakang aku. Nah, Maaf. kalau di situ Kenapa? Ada apa? dari tadi awal masuk Ada apa emangnya? udah ngeliat ada perempuan. Kami menelusuri rumah yang menjadi lokasi pembuatan film Rumah Gurita. Kami merasakan kehadiran makhluk astral yang coba mengganggu. Kami meneruskan penelusuran ke lantai atas yang menjadi latar utama pengambilan gambar film Rumah Gurita. Dan banyak juga gangguan. Banyak juga gangguan. Ini kamarnya ya? Jadi ini kamarnya, ini tempat tidur Sandy. Cuma waktu kita Syuting? syuting, waktu kita filming, ini nggak kayak gini. Jadi kita propertinya kita set beda, selimutnya pun juga warna hitam. Iya. Ada apa aja? Itu Di sini? itu tadi ada kayak perempuan mau kayak mau nyakar-nyakar gitu. Nyakar-nyakar siapa? Enggak tahu kayak nyakar-nyakar hordingnya ada di situ. Itu Pakai baju apa? pakai bajunya kayak lusuh, kayak coklat lusuh. Semacam kuntilanak. Kamu bilang kamu bisa komunikasi sama mereka, kamu bisa coba tanya nggak maksudnya? Dia ada di sini. Iya, dan kita di sini tuh bekas dulu syuting Rumah Gurita, apakah dulu
sempat ganggu atau bagaimana. Oke, aku coba interaksi sama yang ada di sini ya, di ruangan ini. Oke, coba. Kalau cewek yang itu nggak pernah masuk ke ruangan ini. Jadi dia ada di luar, tapi ada di rumah ini, tapi di luar. Jadi waktu rumah gurita Di lantai atas saat filming, beberapa kru mendapat gangguan. Bahkan ada yang kerasukan. Tapi setiap kali kameranya mati atau lampunya lagi nggak ada, ini tempatnya nggak enak. Daerah gym itu. Cuman aku nggak tahu kan, aku nggak bisa ngambil. Coba, Firly, ada apa di situ? Di tempat duduk ini, Hah? itu ada nenek-nenek. Lagi Itu duduk. galak banget, jadi kayak matanya merah, terus rambutnya kayak model keriting Nikal. Saya suka yang melotot. Sekarang tuh bener-bener nggak suka banget ada yang datang ke tempat dia. Terus? Terus dia lagi turun dan nyamperin gitu. Ke kita? Hah? Iya, Ke kita? Kemal. Sister, Kemal. Kak Boy aja. Kak Boy. Kemal dong. Dari tadi di sini ada yang merhatiin kita. Ya kan, Fis? Nah, ini dia. Sini. Jadi yang tadi ngeliatin mandangin itu ada di sini dan sosoknya itu Cewek apa cowok? cowok gede, matanya merah terus ada tanduknya di belakang. Kok dia panas? Mending pindah aja deh soalnya. Kok mas panas mas? Jadi itu kayak diginiin kalau Si Masa lagi diapain sih? cuma kayak digini-giniin pakai tangannya gede. Iya, kayak diginiin. Dia segede apa? Segini nih. Tinggi besar. Ini Itu nggak apa-apa. lidahnya panjang. Kamu sama paku Iya nih, ini mukanya, kepalanya, lidahnya tuh sampai sini nih. Astagfirullah. Dan tadi yang nggak dirasain sama Om, itu tangan dia tuh lagi kayak gini. Ke omnya ini yang. Iya, ke belakang sini. Dan di situ ada cewek kuntilanak Di mana? di sini. Rambutnya Di itu dekat gimbal, lemari. pucat, di dalam kamar mandi. dan matanya berdarah. Di dalam kamar mandi. Enggak, sini. Oh di situ. Di Berdiri. kamar mandi ada nggak? Aku Ada anak kecil. Anak kecilnya sekarang lagi lari ke sini. Ke belakangnya kakek mau. kenapa dia ke belakang anaknya mau? Enggak, Enggak apa-apa lu jangan. cuma ngeganggu. Dan larinya juga kayak lari mungkin kesepian. Dengar nggak tadi suara? Tadi suara denger nggak? Dengar itu apaan? Dengar kan? Itu apaan? Tek. Coba lihat. Itu ada suara loh. Ada suara tadi tek gitu kan? Di situ ada cewek. Mana di mana? Itu cewek yang ada di sini sekarang di situ. Dia lagi ngapain? Ini deket yang Om yang megangin lampu. Erlang. Karena dia ngerasa kita kayak nantangin dia. Apalagi yang di sini. Masih ada? Ini kamu yang masih. Kenapa? Gak tau matanya itu ngeliatinnya gak enak aja bawaannya. Ngeliatin aku apa ya semua? Ngeliatin semua yang ada di sini. Tuh ceweknya nyamperin lagi di situ. Penelusuran di lantai atas, kami merasakan aura mistis yang besar. Kru angker banget juga mendapat gangguan dari makhluk astral. Tubuh Resti tiba-tiba dirasuki makhluk gaib. Kenapa kok merintih nangis? Ada apa? Keganggu ya? Keganggu? Gak ada maksud untuk mengganggu. Iya. Cuma maafin saya. Siapa namanya? Kalau nggak mau ngomong ya udah, silakan pulang ya. Yang jelas ngomongnya, yang jelas ngomongnya.
Coba ngomong. Ini sakit. Mau pergi? Ya udah mau pergi deh. Dah bangun. Dah bangun. Ya sana. Bia, salah seorang kru angker banget, membuat sketsa metafisika sosok makhluk yang merasa sugesti. Oh iya. Saya kayak gini. Saya ada lukanya gitu di sini. Nah, yang mau masuk itu ada kekuatan yang di daerah situ berupa wanita perempuan yang sebenarnya bukan di situ sih tempatnya, bukan di rumah itu, di wilayah situ dia menguasai. Tapi kebenaran dipanggil kan, om panggil kan, nah dia datang. Untuk membuktikan makhluk yang merasuki Resti dan kru film Rumah Gurita, kami bermain jelangkung, salah satu permainan memanggil makhluk gaib. Siapa sebenarnya yang telah mengganggu kami, lalu kenapa mereka ingin mengganggu? Udah ada. Oke, halo, maaf ya, namanya siapa? Namanya siapa? Ros. Hai, merinding banget. Ini aku juga merinding. Rosa. Iya. Rosa. Rosi apa Rosa? Tuh, kalau nama kamu Rosa, bilang iya. Kalau namanya bukan Rosa, bilang no. Apa ini Rosa? Apa ini? Coba diulangi lagi kalau Ulang lagi ya. Rosa. Kalau namanya Rosa, tulis iya, Y. Kalau tidak tulis T. Berat banget ya? Y. Rosa. Berarti berat banget. Iya. Rosa, Gue merinding banget. apakah kamu sosok yang ngeganggu kru-kru atau yang merasuki kru-kru pada saat syuting? Kalau iya, bilang Y. Iya. Iya. Kenapa Rosa mengganggu? Gerak sendiri. Diamin ya. Dipanggil. Siapa yang manggil Rosa? Lu gerakin nggak? Percaya nggak lu sekarang? Lu percaya nggak sekarang? Siapa yang manggil? Banyak. Permainan jelangkung kami akhiri saat makhluk yang merasuki boneka tak ingin pergi, bahkan menulis kata mati pada papan tulis. Rosa, jangan gitu dong. Rosa, kita... Namun dalam permainan jelangkung, kami mendapat gambaran siapa sosok gaib yang mengganggu kru film Rumah Gurita. Di sini kamu bisa punya kehidupan yang baru. Kamu ingin semua orang bisa menerima kamu, sayang sama kamu.
pocong. Mungkin pocongnya itu tempatnya bukan di sini ya. Juga banyak banget tadi anak kecil. Jadi kayak main-main, maksudnya main itu nabrak-nabrak, terus bunyi-bunyiin kayak ranting-ranting sekitar, kayak jalannya juga ya tek-tek, jadi banyak banget. Di belakang. Mending pindah aja deh soalnya. Mas, kemana? Dengar nggak tadi suara? Tadi suara denger nggak? Dengar itu apaan? Dengar kan? Itu apaan? Tek, tek, tek. Coba lihat. Sa. Mau pergi? Ya udah mau pergi deh. Berbagai penampakan gaib di sebuah rumah kosong terjadi karena berbagai sebab. Tak jauh dari tempat lokasi syuting yang menjadi latar film Rumah Gurita, terdapat satu rumah yang juga terkenal angker bagi warga sekitar. Berbagai kisah mistis beredar dari mulut ke mulut. Punya anak pejaka. Jadi pacarannya sama yang penghuni di situ. Penghuni rumah di situ. Jadi penghuni rumah di situ punya anak perjaka, pacarannya sama yang penunggu di situ. Jadi nyerupain gadis. Suatu hari di rumah kehabisan gas, beli gas di sebelah sana. Terus tiba-tiba nggak ada apa-apa tuh waktu malam jam 11 malam, paten itu udah kelihatan tuh ya ada kena hidung tuh. Terus saya lari, jalan terus mikul dekat tangga itu. Tiba-tiba saya lagi mikul, di belakang ada yang gantungin. Kalau saya kan biasa usaha saya di Jakarta, jadi saya pulang tuh kadang-kadang jam 1, jam 2 atau jam 3 malam. Saya nggak berani pulang gitu maksudnya. Jadi saya kadang-kadang nunggu orang lewat dulu, baru kita ikut pulang. Nah kalau kita udah sebelum sampai jembatan sih masih aman. Tapi kalau udah lewat jembatan, nah itu kita berat lah, pala melangkah juga berat. Sampai-sampai saya kadang-kadang setengah lari lah gitu. Takut sama hawa di rumah itu gitu. Akhirnya saya agak cepat jalan. Pala kayak gede gitu kan. Berat lah, badan berbengkak gitu. Berbagai kesaksian warga menuntun kami mendatangi lokasi rumah yang disebut angker. Rumah sudah tak berpenghuni. Kondisinya mulai hancur. Sebagian dindingnya sudah hilang. Atap dan genting juga banyak yang bocor. Tak ada kehidupan, hanya tanaman liar yang tumbuh di sekitar. Sekarang kita sudah berada di rumah yang menurut warga sekitar sini angker. Rumah ini tidak jauh dari lokasi syuting film Rumah Gurita. Entah mengapa, banyak penampakan makhluk gaib berasal dari rumah kosong ini. Adakah latar belakang kejadian tragis yang menyebabkan keangkeran? Kami menyelidikinya. Kalau menurut aku sendiri, di sini emang auranya itu sangat kuat. Di tempat ini sendiri, emang kerasa banget aura negatifnya. Karena mungkin dari gangguan penghuni yang ada di sini. Tapi mungkin jauh lebih kuat besok saat kita melakukan penelusuran malam. Pokoknya dia pakai bajunya tuh kayak baju apa ya? Baju yang zaman dulu itu perempuan. Ih, serem.
masuk itu ada kekuatan yang di daerah situ berupa wanita perempuan yang sebenarnya bukan di situ sih tempatnya, bukan di rumah itu, di wilayah situ dia menguasai. Tapi kebenaran dipanggil kan, om panggil kan, nah dia datang. Rumah kosong yang tak berpenghuni disebut-sebut angker oleh warga. Berbagai penampakan makhluk gaib sempat terlihat. Kami melakukan penelusuran malam, mencari jejak penampakan makhluk gaib yang banyak terlihat. Rumah dalam kondisi yang hancur. Sekarang kita sudah sampai. Apa yang kamu rasakan di sini? Sebenarnya di sini juga emang aura negatifnya juga kerasa banget. Jadi dari mulai sebelum masuk gerbang pun udah kerasa ya, karena emang di samping-samping kita juga kebun, banyak banget pohon. Terus juga di samping sebelah kiri kita itu kali. Iya. Udah, jadi pas masuk itu kan di sini ada pohon ya, pohon gede. Iya. Pohon. Di situ ada perempuan. Iya. Duduk. Itu rambutnya panjang banget. Bener-bener panjang kayaknya, karena dia duduk jadi nggak kelihatan, maksudnya sepanjang-panjangnya karena dia duduk kan posisinya di pohon itu. Juga banyak banget tadi anak kecil, jadi kayak main-main, maksudnya main itu nabrak-nabrak, terus bunyi-bunyiin kayak ranting-ranting sekitar, kayak jalannya juga ya tek-tek, jadi banyak banget. Kira-kira anak kecilnya itu lebih dari 5 tadi. Sekecilnya tingginya kemana? Kayaknya segini aku nih. Segini ya. Terus kepalanya itu botak. Mukanya muka kayak, mungkin kalau yang menurut aku itu sejenis jin. Aktivitas makhluk gaib terlihat oleh Frisly yang indigo. Sosok-sosok menyeramkan tinggal di rumah yang terbengkalai. Tadi dari yang penelusuran siang, aku itu udah ngeliat banyak banget sosok perempuan. Dan di tengah-tengahnya itu ada salah satu perempuan yang kayak pakai mutiara model mahkota. Di sini ya? Di tengah tadi, sekarang saya lagi ada di sini, cuma kalau tadi itu kelihatannya dari luar juga udah kelihatan. Tadi udah sempat komunikasi, si cewek ini bilang dia udah ada dari mulai 11 tahun yang lalu. Di sini? Iya. Jadi sebelum rumah ini dikosongkan kan? Iya. Aku lihat sih dia lebih kayak yang negatif dan agresif, jadi lebih yang galak ke sosok di sini. Ini kayak ada kepalanya itu ini ya, kepalanya itu kepala manusia, kepala manusia bawahnya ular. Kak, konsen tapi tetap jangan kosong ya. Iya. Aku tetap tonton Kak. Anget ya? Anget licin. Ih, serem. Udah. Ya. Oke. Bisa dipegang tangan Kares ini juga ikutan anget. Angetnya di sini. Anget kan? Anget, licin, bagus gitu. Licin ya. Sekarang dia udah ke belakang sana sih, jadi kayak dia itu nggak lidahnya juga berbentuk lidah ular, kayak bercabang. Terus matanya itu mata kayak kuning, ada cahaya kuning. Kami melakukan berbagai cara untuk memancing komunikasi dengan makhluk gaib penunggu rumah kosong ini. Mencari tahu apakah ada hubungan dengan sosok-sosok menyeramkan yang mengganggu warga. Sementara Bia menggambar sketsa metafisika menampakkan makhluk halus. Sosok apa? Sosoknya kayak makhluk. Dia tuh kecil, cuman badannya agak kayak bisul bintil-bintil. Besarnya kira-kira sekaki kita dan ada caling. Nah rambutnya nih nggak beraturan lagi nih. Ini bangsa jin, dari jin.
sakit. Priwi. Aduh. Au. Kami melakukan penelusuran malam di rumah kosong yang terbengkalai. Menurut warga, banyak makhluk pengganggu yang datang dari rumah tersebut. Bisa dipegang tangan Kak ini juga ikutan kalian. Berarti di sini. Hangat kan? Hangat, licin. Gitu. Licin. Ini kali ya, karena kamu merasa sumber energi kekumpulnya tuh di sini. Ada sosok laki-laki. Saat melakukan penelusuran malam, Frisly melihat sosok gaib sejenis kuntilanak yang coba mengganggu kameramen kru Angker Banget. Karena ada perempuan lagi duduk di lemari ini, dan dia kayak suka sama Om Erlang karena dia tadi kayak mau meluk-meluk itu. Apa Om Erlang mau coba untuk megang? Ngerasain aja ya. Boleh. Atau respon dari dia aja deh. Oke, boleh ngerasain deh. Tangannya gini aja. Tunggu respon dari dia. Sekarang dia lagi. Ada yang halus gitu nih. Iya. Aku udah banget. Merinding. Oke. Ya, merinding banget nih tangannya Kak Erlang. Keringetan. Sebenarnya cewek itu bukan mulus, Nggak tahu apa pokoknya kayak tapi ngejilat. Sosok makhluk gaib lain juga mencoba menggoda Resti. Menguji kami di rumah kosong yang oleh warga disebut angker. Ini dan anak kecil tadi tuh lagi pegangan gitu di kaki kakak. Tadi kan gini, kayak gitu ya. Iya. Terus ini sekarang sakit banget nih. kalau ini doang. mungkin dari respon nih. Oh iya. Ini doang nih. Saya tekan pegangan. Tuh. Kayak ada apa sih? Bilang ya kalau yang ngerasa ada yang narik atau gimana. Au. Sakit. Priwi. Aduh. Jadi tadi itu kakak sempat kayak yang diginiin. Jadi baru kerasa energinya itu sekarang. Tadi. Yang perempuan yang aku bilang agresif, mungkin dia itu sosok jin yang emang penguasa di antara makhluk cewek ya. Kan di sini banyak juga model kunti gitu. Kalau yang bisa aku tangkap dari rumah ini sendiri, di sini itu emang banyak banget. Faktornya itu juga karena mungkin rumah ini udah lama ditinggalin, terus juga bangunannya nggak kerawat lagi, dan yang lebih mendukung lagi, samping kanan kiri belakang depan itu penuh sama kebun pohon pisang, pohon nangka, yang tadi kita lihat, dan samping itu kali. Setelah penelusuran berakhir, Bia menjelaskan beberapa sosok makhluk astral penunggu rumah angker melalui sketsa yang dia buat. Yang aku lihat ini dari bangsa jin kayaknya, kayak jin. Ini bulu ya, ke bawah nih bulu semua. Ini ke sini bulu semua. Ini ada kayak caling ke atas dia. Ini ya dia pakai kayak mahkota di sini. Ini kalau dia datang baunya kayak bau amis. Tadi sempat kecium dan kayak bau apa ya, minyak wangi yang kayak anyir-anyir ini. Ini dia penampakannya. Realita yang kami dapat setelah melakukan penelusuran di rumah yang terbengkalai, bahwa makhluk-makhluk gaib berbagai jenis telah menghuni rumah tersebut. Penampakan makhluk halus yang sempat terlihat dan mengganggu adalah semata-mata sebagai penguji keimanan.